Dan saudara, seperti apa keabsahan luasan lahan dan polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30 km? Kita akan kupas bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN, Nusron Wahid. Selamat petang Pak Nusron, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nusron, saya ingin mencoba konfirmasi. Betul ada 263 bidang dengan SHGB yang dibagi jadi kepemilikannya oleh PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan perorangan juga, Pak? Ya, betul, Pak. Betul. Ini kepemilikannya... Betul, lokasinya di Desa Kohot, betul sekali. Terbit tahun 2023. Jadi tahun 2023 untuk keseluruhan 263 bidang ini? Ya, betul. Prosesnya mulai dari tahun 2022 dan semua itu terbit tahun 2023 sebanyak 263 bidang. Yang itu dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur tadi 234 bidang. Dan PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang dan perorangan 9 bidang. Oke, untuk PT-PT ini kepemilikannya atas nama siapa Pak? Termasuk yang individual ini? Saya belum cek atas nama siapa ke AHU ya. Kalau itu saya harus cek ke AHU. Saya belum tracking sampai sana. Biar nanti teman-teman media itu tracking sendiri. Saya pikir itu gampang kan ada semua di dalam Sismin Bakum itu ada semua itu. Atau mungkin anak perusahaan dari PT besar? Nggak tahu saya nggak tahu kalau soal punya siapa karena kami saya jujur belum baca aktenya ke dalam ke AHU-nya kalau soal itu. Pak Nusron, ini yang masih menjadi pertanyaan publik karena sebagian besar masyarakat, sebagian besar orang awam gitu ya, baru tahu kalau laut bisa di SHGB-kan. Memang bisa ya Pak ya? Ya nggak bisa. Lalu? Kalau laut ya nggak bisa diterbitkan sertifikat apapun. Karena laut itu bagian dari yang disebut dengan public space itu. Karena yang bisa disertifikatkan itu yang namanya private space. Ini bagian dari public space sehingga itu nggak bisa disertifikatkan. Nah karena itu kami sedang mengecek dan berkoordinasi hari ini sedang berlangsung dengan Badan Informasi Geospasial. Kami nggak mau berspekulasi apakah ini dulunya adalah tambak atau dulunya adalah daratan yang kemudian terjadi abrasi apa tidak. Karena kalau kita lihat dari dokumen pengajuan sertifikatnya itu berasal dari KIRIK yang terbit tahun 1982. Karena itu hari ini kami sedang mengecek dan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial tentang batasan garis pantai dari tahun 82 sampai sekarang itu terjadi pergeseran apa tidak. Karena kami tidak mau salah. Jangan-jangan itu memang dulunya adalah tidak laut, kemudian terjadi abrasi. Nah, kami belum mendapatkan laporan dari staf kami karena hari ini sedang berlangsung. Mungkin nanti malam atau besok pagi saya mendapatkan laporan tentang perjalanan garis pantai di situ. Apakah ada sejarah abrasi apa tidak? Apakah peta-peta bidang tanah atau sertifikat bidang tanah tadi berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Tapi kalau abrasi bisa seluas itu ya Pak ya? Dalam kurun waktu kalau misalkan pengajuannya 2022. Saya belum bisa pastikan karena kan posisi saya kan harus menyampaikan, ini saya kan official ya. Kami nggak bisa menduga-duga. Kami ini adalah official statement, apa yang saya sampaikan datanya harus valid. Karena itu kami minta waktu dikasih kesempatan sampai besok pagi untuk mengecek tentang batasan garis pantainya tersebut dengan informasi geospasial yang ada. Karena kalau kami menyampaikan kepada publik harus dengan data yang akurat, data yang valid. Tetapi yang bisa kami pastikan begini,
Kalau memang itu laut tidak bisa disertifikatkan. Karena itu kami sedang cek apakah sertifikat yang ada itu adalah berada di dalam atau di luar garis pantai. Itu dulu yang kami Oke, cek. tapi Kalau itu berada di dalam garis pantai, berarti dulunya itu adalah daratan kemudian mengalami proses abrasi. Mengingat tahun 82 sampai tahun 2020 berapa tahun 25 ini adalah waktunya 43 tahun. Itu lama sekali 43 tahun. Karena itu perlu kami cek satu persatu. Nah, tapi kan pengajuan sertifikatnya tadi Bapak bilang dari 2022 dan dikeluarkan 2023. Mbak, tadi saya katakan dokumen sertifikatnya itu berawal dari sertifikat GIRIK yang terbit tahun 82, Mbak. Ya kan? Sertifikat HGB-nya terbit tahun 2023 gitu loh, Mbak. Oke. Baik. Tapi Pak Nusron, Pak Nusron, dari sertifikat yang tadi Bapak sebutkan ada 263, itu termasuk yang ada di pagar lautnya bukan, Pak? Sebelum kamu tanya dulu, biar saya jelaskan dulu, kamu supaya paham, Mbak, ya, supaya publik menjadi jelas. Silakan. Maka saya sampaikan, saya lagi cek apakah peta bidang tanah itu ada di dalam garis pantai atau di dalam luar garis pantai dulu. Ya kan, kami nggak mau terjebak pada masalah pagar laut. Karena pagar laut itu posisinya apakah di dalam garis pantai atau di luar garis pantai itu dulu. Ini peta yang resmi loh, Mbak, yang saya tanyakan bukan peta yang tidak resmi. Karena pemerintah itu harus menggunakan data yang resmi gitu, Mbak. Oke. Ya. Nah, karena itu kami sedang kami cek, ini sedang berlangsung mengecek itu. Dari siang sampai sekarang ini masih berlangsung rapat dengan BIG untuk nyocokin peta garis pantai dari tahun 82 sampai sekarang. Karena kan peta itu update tiap tahun, Mbak. Oke. Nah, dari situ. Kalau nanti terbukti memang sertifikatnya itu di luar garis pantai, berarti itu melanggar, itu tidak boleh. Karena itu harus kami tinjau ulang. Oke. Kami lihat kami paham sampai di situ. Ya, sampai di situ. Tapi kalau itu nanti di dalam pantai, di dalam garis pantai, perlu kami cek sejarah keluarnya sertifikat itu kayak apa, begitu, Mbak, ya? Oke. Supaya paham gitu, oke? Ya, artinya Pak Nusron, saya izin mengkonfirmasi ya, bahwa yang sekarang saat ini menjadi polemik, pagar laut itu belum bisa dipastikan apakah itu bagian yang masuk dalam sertifikat HGB dan juga sertifikat hak milik. Dan saat ini masih ditelusuri, gitu ya Pak ya? Untuk jelas saja. Kalau telusuri sudah ketemu bahwa memang betul sertifikatnya ada. Tinggal kita mau cocokkan antara garis pantai. Itu loh, kan ini masalahnya kan garis pantai itu kan bergerak terus. Karena kita ini kan, mereka ini kan menerbitkan GIRIK-nya tahun 82. Kita lagi cocokin suasana foto-foto dan peta tahun 82 itu kayak apa. Kalau itu yang dijadikan sebagai dasar terbitnya sertifikat adalah GIRIK tersebut gitu loh petunjuknya. Ya kan? Karena itu sebetulnya ini sedang hanya satu selangkah lagi aja. Kalau teman-teman media ini sabar, sebetulnya ini bisa kita buktikan dengan adanya perkembangan satu demi satu. Tapi kalau memang itu di luar garis pantai, mau ini berarti adalah melanggar. Dan kalau melanggar akan kami tinjau ulang. Dan kalau misalkan artinya bisa dicabut ya? Ya bisa dicabut kalau memang itu cacat prosedur. Kalau itu mencacat material dan cacat hukum bisa dicabut sepanjang belum berusia 5 tahun. Karena menurut PP 18 tahun 2021 yang namanya sertifikat itu tidak bisa dibatalkan ya kan tanpa proses perintah dari pengadilan, kecuali kalau belum usia 5 tahun sepanjang ada cacat prosedur, cacat hukum dan cacat material, begitu, Mbak. Kalau arahan dari Presiden Prabowo seperti apa untuk Kementerian ATR BPN, Pak? Arahannya Bapak Presiden kita harus menegakkan kebenaran. Pak Presiden komitmen terhadap kebenaran yang terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap konstitusi. Siapapun yang benar harus dibenarkan, siapapun yang salah harus ditindak.
itu adalah arahan Bapak Presiden. Ya kan, kita tegak lurus. Ya kan, apapun yang benar akan kita benarkan, yang salah akan kita tindak. Jadi kalau memang terbukti nanti itu di luar garis pantai, akan kita tindak. Oke. Akan kita tindak dan akan kita tinjau ulang sertifikatnya, dan pihak-pihak yang terlibat pasti akan kami tindak. Baik, terakhir Pak, untuk Badan Informasi Geospasial ini hasilnya akan keluar kapan Pak Nusron? Secepatnya Pak, secepatnya. Ini teman-teman sedang bekerja. Secepatnya untuk mencocokkan tentang garis pantai. Kan kita ini menelusuri peta garis pantai dari tahun 82 sampai tahun 2023 pada saat terbitnya sertifikat, Mbak. Baik. Ya kan? Apakah atas dasar surat JIRIK itu dulu kayak apa, petanya bergeser apa tidak? Jangan-jangan yang dulunya diterbitkan itu memang dulunya adalah tambak atau dulunya daratan, kemudian terjadi abrasi atau terjadi air laut yang naik. Kita kan nggak ngerti. Baik. Yang bisa menjawab siapa? Adalah peta dan dokumen itu. Baik. Nah, saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Nusron, kita akan nantikan hasil terakhir dari penelusuran Kementerian ATR BPN. Kami nantikan. Terima kasih Pak Nusron Wahid. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah concern masalah ini. Dan semua itu tahu dari aplikasi Bumi, dan aplikasi Bumi itu kami yang membuat. Itu menandakan bahwa aplikasi kami bermanfaat untuk sebagai alat kontrol sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.